Secara umum, tujuan pembelajaran kita ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Jadi diharapkan setelah belajar ini kalian itu dapat menjelaskan mengenai karakteristik negara maju dan negara berkembang. Kemudian kalian tahu negara mana yang disebut sebagai negara maju dan mana yang disebut sebagai negara berkembang. Kemudian yang ketiga bisa membedakan ya antara kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Nah, kemudian yang keempat, kalian juga bisa mengetahui atau memahami mengenai dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Dan yang terakhir, nah kalian itu bisa memahami strategi pembangunan Indonesia untuk menuju negara maju ya. Indonesia negara maju atau negara berkembang? Negara berkembang ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, nah yang kita akan pelajari hari ini itu juga nggak akan jauh berbeda dengan tujuan pembelajarannya ya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Ada 3 hal, yaitu karakteristik serta persebaran negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, strategi Indonesia menuju negara maju. Ya, tidak semua negara itu dikatakan sebagai negara maju ya, dan tidak juga semua negara itu dikatakan sebagai negara berkembang. Nah, jadi untuk menentukan sebuah negara itu masuk dalam kategori negara maju atau negara berkembang, ada beberapa indikator yang digunakan sebagai pedoman ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 indikator ya. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita ini? Pendapatan per kapita adalah ukuran standar hidup suatu negara yang diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Atau secara singkatnya ya, jadi pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional per jumlah penduduk. Nah, itu mengenai pendapatan per kapita ya. Indonesia, kalian tahu sendiri kan ya, kalau Indonesia itu penduduknya banyak. Jadi pendapatannya, total keseluruhan pendapatan dibagi dengan jumlah penduduknya yang banyak. Makanya Indonesia itu pendapatan per kapita cenderung rendah karena angka pembaginya itu tinggi. Jadi contoh sederhananya mungkin kalau untuk Ayah, Anto, Icro, Nino, dan Zarif sudah sering ya mendengar ibu mengatakan bahwasannya, coba di rumah kalian ada berapa orang nih? Di rumah kalian seandainya ada 3 orang, ayah kalian, ibu kalian, dan kalian seandainya ya. Kemudian yang bekerja berapa orang? 1 orang. Nah, jadi secara logikanya adalah 1 orang itu menanggung 3 orang, termasuk dirinya sendiri ya. Jadi yang bekerja adalah ayah seandainya, berarti ayah itu menanggung dirinya sendiri, menanggung ibu, menanggung anak. Nah, makanya semakin banyak anggota keluarganya atau semakin banyak jumlah penduduknya, maka faktor angka pembaginya juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk miskin. Nah, jadi gini, angka kemiskinan itu kan bisa dihitung ya. Nah, jadi kita lihat semakin banyak angka kemiskinannya, berarti dia cenderung masuk ke kategori negara berkembang. Tapi kalau seandainya angka kemiskinannya rendah, itu berarti dia cenderung masuk ke negara maju. Kemudian tingkat pengangguran. Sebenarnya ini yang paling mudah diukur ya. Maksudnya gini, maksudnya kalau tingkat pengangguran ini akan berkaitan dengan banyak hal. Jadi kalau seandainya orang menganggur, tidak punya uang, kemudian terjadi kriminalitas, jadi ya inilah menyangkut banyak hal ya. Nah, sebenarnya pengangguran ini apa sih? Pengangguran itu adalah angkatan kerja yang tidak atau sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi semakin banyak tingkat penganggurannya itu masuk ke kategori negara berkembang, dan semakin sedikit tingkat penganggurannya itu masuk kategori negara maju.
Yang keempat, angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Nah, kalau berkaitan dengan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, ini juga berkaitan dengan fasilitas kesehatan ya. Jadi maksudnya kan kalau fasilitas kesehatannya semakin bagus, tentu angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu cenderung rendah kan ya. Tapi kalau fasilitasnya vaskes atau fasilitas kesehatannya kurang baik, aduh maaf ya belepotan jadinya. Nah, itu cenderung masuk ke negara berkembang atau dalam kategori negara berkembang. Kemudian angka melek huruf. Melek huruf ini apa sih? Maksudnya orang yang berkaitan dengan pendidikan juga sih ya, kalau yang angka melek huruf ini. Nah, jadi suatu negara dikatakan sebagai negara maju apabila angka melek hurufnya tinggi. Sebaliknya dikatakan sebagai negara berkembang apabila angka melek hurufnya rendah. Angka melek huruf itu menunjukkan jumlah penduduk yang bisa baca ya dan menulis.